Apa salahnya Risma memelihara fakir miskin Jakarta? Tri Risma hari ini kini sudah menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju. Mantan wali kota Surabaya ini diberi kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengurusi Kementerian Sosial. Risma menggantikan Juliari Batubara yang terpaksa harus melepas kursi Mensos lantaran tersandung kasus bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek. Baru beberapa hari dilantik, Menteri Sosial dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini langsung belusukan di Jakarta. Risma menemui kaum fakir miskin dan orang terlantar yang mencoba bertahan hidup di ibu kota. Reaksi bermunculan. Tidak semuanya mendukung langkah Bu Mensos yang ketika memimpin kota Surabaya, Jawa Timur, kerap marah-marah kepada anak buah dan warga Surabaya yang tak disiplin. Ada yang hanya berupa sindiran, ada pula yang terang-terangan melontarkan kritik. Di antara mereka yang mendukung mengatakan, apa yang dilakukan Risma itu merupakan kerja nyata, sedangkan yang mengkritik menilai Risma sedang melakukan pencitraan untuk merebut kursi Jakarta 1. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H ayat 3 disebutkan, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Kemudian pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan pasal 34 ayat 1 berbunyi, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jangan lupa, juga sudah ada undang-undang yang khusus dibuat untuk fakir miskin, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Undang-undang ini disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 18 Agustus 2011. Sebagai menteri, Risma berkantor di Jakarta. Di ibu kota negara ini pun banyak fakir miskin. Lantas, apa salahnya jika kemudian dia mengurusi orang melarat yang dekat-dekat dulu? Bukankah itu memang tugasnya selaku menteri yang membidangi masalah sosial? Bukankah itu berarti Risma sebagai pejabat negara ingin melaksanakan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945? Masyarakat masih harus bersabar menunggu kerja nyata Risma selanjutnya. Seandainya saja dalam upaya mencari fakir miskin dan orang terlantar, ia ternyata bukan hanya belusukan di Jakarta, melainkan juga belusukan di kota-kota lain di Indonesia, maka sama sekali tidak beralasan menentang kerja nyata Risma. Sebaliknya, seluruh masyarakat harus mendukungnya. Siapa tahu, misalnya setelah merasa sudah cukup mengubek-ngubek kota Jakarta, Risma lalu bergerak ke Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Setelah itu, siapa tahu ia juga mencari fakir miskin dan orang terlantar
untuk dipelihara negara di seluruh kota atau kabupaten yang ada di Indonesia. Masyarakat tentu harus bersabar menunggu langkah Mensos Risma berikutnya. Kesabaran terutama perlu dimiliki oleh mereka yang pernah mengkritik Risma dengan menyebut bahwa peristiwa pertemuan Risma dengan pengemis di kawasan Tamrin Sudirman adalah sebuah rekayasa belaka. Jadi, yang diajak bicara oleh Risma itu adalah pengemis jadi-jadian.